Setiap pagi, ia adalah sumber kehidupan, energi, dan penghangat abadi kita, matahari, dalam setiap detik. Inti panasnya mengubah jutaan ton hidrogen menjadi helium. Sebuah proses yang telah menopang peradaban kita selama miliaran tahun. Kita melihatnya sebagai entitas yang konstan, simbol kekuatan tak terbatas. Namun, seperti halnya setiap makhluk hidup, sekalipun itu sebuah bintang, matahari juga memiliki siklus hidup, dan siklus itu akan berakhir di akhir kisah hidupnya. Energi yang sama yang memberi kita kehidupan justru akan menjadi bencana. Para ilmuwan telah mengkonfirmasi matahari kita akan membengkak, membesar, dan menelan bumi kita. Pertanyaannya bukan apakah ini akan terjadi, tapi kapan dan bagaimana proses kehancuran kosmik ini akan berlangsung. Inilah di balik tanya. Hari ini kita menatap langsung akhir dari tata surya kita. Saat ini, matahari kita berada di puncak kehidupannya, atau yang disebut fase deret utama main sequence. Usianya sekitar 4,6 miliar tahun, dan ia diperkirakan akan tetap stabil dalam kondisi ini selama kurang lebih 5 miliar tahun lagi. Jadi, jangan khawatir tentang jadwal besok. Stabilitas matahari saat ini berasal dari keseimbangan sempurna di intinya. Panas dan tekanan dari reaksi fusi nuklir pengubahan hidrogen menjadi helium, mendorong keluar, sementara gravitasi matahari yang masif menarik semuanya ke dalam. Kedua gaya ini, gaya keluar dan gaya ke dalam, saling meniadakan, menjaga matahari tetap pada ukurannya saat ini. Namun, fusi hidrogen tidak bisa berlangsung selamanya. Seiring waktu, helium hasil fusi ini menumpuk di inti matahari. Seperti abu sisa pembakaran, ketika hidrogen semakin menipis dan helium semakin banyak, keseimbangan ini perlahan akan terganggu. Perubahan besar akan dimulai dalam waktu sekitar 5 miliar tahun. Ketika hampir semua hidrogen di inti matahari habis, reaksi fusi di pusat akan terhenti. Tanpa tekanan keluar dari fusi, gravitasi matahari akan menang. Inti helium yang padat akan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Keruntuhan ini menghasilkan tekanan dan panas yang luar biasa. Panas ini begitu intens, sehingga ia memicu lapisan hidrogen yang sebelumnya tidak aktif di sekitar inti untuk mulai melakukan fusi. Proses ini disebut fusi cangkang hidrogen shell fusion. Fusi cangkang ini jauh lebih energik dan cepat. Energi yang dilepaskan mendorong lapisan luar. Matahari membengkak hingga ukuran yang masif. Permukaannya akan mendingin. Itulah mengapa warnanya menjadi lebih merah. Tetapi ukurannya akan membesar luar biasa. Pada saat ini matahari telah menjadi bintang raksasa merah red giant. Seberapa besar bintang raksasa merah ini? Tepi terluar matahari akan membengkak hingga melewati orbit planet terdekat, Merkurius dan Venus. Keduanya akan tersapu dan menguap seketika di atmosfer matahari yang panas. Lalu, tibalah giliran bumi. Nasib bumi sedikit lebih rumit, namun hampir pasti tragis. Ada dua skenario utama, dan keduanya tidak menyenangkan. Skenario 1, bumi ditelan langsung. Sebagian besar model menunjukkan bahwa lapisan terluar matahari yang membengkak akan menjangkau dan menyentuh atmosfer terluar bumi. Gesekan dramatis ini akan memperlambat orbit bumi, membuatnya bergerak spiral masuk ke matahari. Bumi akan menguap menjadi gas dalam hitungan jam, bukan terbakar di permukaan. Skenario 2, bumi terpanggang, tapi selamat secara fisik. Beberapa model minor menunjukkan bahwa kehilangan massa. Matahari yang terjadi selama pembengkakan akan mendorong orbit bumi menjauh. Namun, meskipun bumi tidak secara fisik ditelan, permukaan bumi akan mencapai suhu ribuan derajat, semua air akan mendidih, atmosfer akan hilang, dan bumi akan menjadi bola batu hangus, tak bernyawa. Intinya, bahkan jauh sebelum bumi ditelan, kehidupan di planet ini sudah punah. Kenaikan suhu global akan terjadi jauh lebih awal, mungkin hanya dalam 1 miliar tahun ke depan. Fase raksasa merah tidak berlangsung selamanya. Ketika matahari telah membakar semua helium yang tersedia di lapisan luarnya, ia akan menjadi tidak stabil. Lapisan luar matahari akan terlempar ke angkasa, membentuk awan gas dan debu yang indah, yang disebut nebula, planetary nebula. Ini ironis,
Karena nebula ini tidak ada hubungannya dengan planet, melainkan kuburan bagi bintang. Apa yang tersisa? Inti yang tersisa. Inti ini adalah sisa helium dan karbon yang sangat padat, sukaran bumi, tetapi dengan massa yang luar biasa besar. Objek ini disebut bintang Katai Putih, white dwarf. Katai Putih tidak melakukan fusi nuklir lagi. Ia hanya mendingin secara perlahan. Selama triliunan tahun, ia akan memancarkan sisa panasnya, redup, hingga akhirnya menjadi gelap total, sebuah katai hitam black dwarf. Inilah akhir abadi dari matahari. Proses ini dari kelahiran, kehidupan yang stabil, hingga pembengkakan menjadi raksasa merah, dan akhirnya meredup menjadi katai putih, adalah nasib yang dialami oleh lebih dari 90% bintang di alam semesta, termasuk matahari kita. Meskipun akhir bumi telah terukir dalam hukum fisika dan kosmos, ini bukan kisah yang harus kita takuti, melainkan sebuah pengingat akan skala waktu yang tak terbayangkan. 5 miliar tahun adalah waktu yang sangat lama. Jauh sebelum peristiwa ini, umat manusia mungkin sudah menemukan cara untuk meninggalkan bumi, atau mungkin telah punah karena alasan lain. Apapun itu, matahari kita akan tetap bersinar indah selama miliaran tahun lagi. Dan pemahaman kita tentang akhir ini justru menegaskan betapa berharganya momen kita di bawah cahayanya saat ini. Di balik tanya, bahkan kehidupan sebuah bintang adalah cerita yang fana. Sampai jumpa di episode berikutnya.